Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Haji Pangestu dengan NIM 41317120037. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji kemahiran berbahasa Indonesia. Latar belakang. Dengan pesatnya perkembangan bahasa Indonesia saat ini, serta untuk menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa utama di dunia, Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengembangkan tes kemahiran bahasa Indonesia atau kita kenal dengan UKBI, yang mana UKBI ini merupakan tes standar untuk mengetahui kemampuan berbahasa penutur bahasa Indonesia. UKBI sendiri atau uji kemahiran bahasa Indonesia merupakan sarana uji untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik itu secara lisan maupun secara tulisan, baik itu untuk warga negara asing maupun untuk warga negara Indonesia itu sendiri. Dalam uji kemahiran bahasa Indonesia, seksi ujian terdiri dari 5 seksi, yaitu seksi mendengarkan, merespon kaidah, membaca, menulis, dan berbicara. Untuk seksi pertama, yaitu seksi mendengarkan, hal ini bertujuan untuk mengukur kemampuan memahami informasi yang diungkapkan secara lisan, baik dalam bentuk dialog maupun monolog. Dalam seksi ini terdiri dari 40 butir soal, pilihan ganda dengan alokasi waktu sekitar 25 menit. Untuk seksi kedua, yaitu merespon kaidah, seksi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan merespon penggunaan kaidah bahasa Indonesia, ragam formal yaitu ejaan, bentuk, dan pilihan kata serta kalimat. Seksi ini terdiri dari 25 butir soal, pilihan ganda dengan alokasi waktu sekitar 20 menit. Untuk seksi ketiga sendiri, yaitu seksi membaca, seksi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan memahami isi wacana tulis. Seksi ini terdiri dari 40 butir soal, pilihan ganda dengan alokasi waktu sekitar 45 menit. Untuk seksi keempat, yaitu seksi menulis, seksi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan menggunakan bahasa Indonesia secara tulis berdasarkan informasi yang terdapat dalam diagram, tabel, ataupun gambar. Dalam seksi ini terdapat satu soal dengan alokasi waktu sekitar 30 menit untuk menulis wacana sekitar 200 kata. Dan untuk seksi yang terakhir, yaitu seksi bicara, seksi ini bertujuan untuk mengukur kemampuan penggunaan bahasa Indonesia secara lisan berdasarkan informasi yang terdapat dalam diagram, tabel, ataupun gambar. Dalam seksi ini terdapat satu soal dengan alokasi 15 menit untuk menyajikan gagasan secara lisan. Predikat hasil uji kemahiran bahasa Indonesia terdiri dari 7 predikat, yaitu yang pertama adalah istimewa, yaitu memiliki kemahiran sempurna dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Untuk yang kedua adalah sangat unggul, yang mana ini memiliki kemahiran tinggi dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Dengan kemahiran ini yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas, sosial, dan keprofesian. Tetapi untuk kepentingan akademik yang kompleks, terkadang yang bersangkutan masih memiliki kendala. Untuk predikat yang ketiga, yaitu unggul, predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat memadai dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan. Dengan kemahiran ini yang bersangkutan tidak memiliki kendala dalam berkomunikasi untuk keperluan sintas dan sosial, peserta juga tidak terkendala dalam berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, baik keprofesian yang sederhana maupun keprofesian yang kompleks. Untuk predikat keempat, ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran memadai dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Dengan kemahiran ini, yang bersangkutan mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas dan kemasyarakatan dengan baik, tetapi mengalami kendala dalam keprofesian yang kompleks. Untuk predikat yang kelima, yaitu semenjana, di mana predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang cukup memadai dalam berkomunikasi dalam menggunakan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan, dalam berkomunikasi untuk keperluan ilmiah yang bersangkutan terkendala, untuk keperluan keprofesian dan kemasyarakatan yang kompleks yang bersangkutan masih mengalami kendala, tetapi tidak terkendala untuk keperluan keprofesian dan kemasyarakatan yang tidak kompleks. Untuk predikat yang keenam, di sini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang tidak memadai dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan,
Dalam berkomunikasi untuk keperluan kemasyarakatan yang sederhana, yang bersangkutan tidak mengalami kendala. Akan tetapi, untuk keperluan kemasyarakatan yang kompleks, yang bersangkutan masih mengalami kendala. Hal ini berarti yang bersangkutan belum siap berkomunikasi untuk keperluan keprofesian, apalagi untuk keperluan keilmiahan. Dan untuk peringkat yang terakhir atau predikat yang terakhir, yaitu terbatas. Predikat ini menunjukkan bahwa peserta uji memiliki kemahiran yang sangat tidak memadai dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik itu secara lisan maupun tulisan. Dengan kemahiran ini, peserta hanya mampu berkomunikasi untuk keperluan sintas. Pada saat yang sama, predikat ini juga menggambarkan bahwa potensi yang bersangkutan dalam berkomunikasi masihlah sangat besar kemungkinannya untuk ditingkatkan. Peran UKBI. Peran UKBI di sini memiliki peran penting untuk memberikan penilaian terhadap kemampuan seseorang dalam berbahasa Indonesia tanpa mempertimbangkan kapan, di mana, dan bagaimana kemampuan itu diperoleh. Fungsi UKBI. UKBI memiliki fungsi yang amat strategis tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam maupun luar negeri, tetapi untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. Dengan berkembangnya bahasa Indonesia di kancah internasional, UKBI dikembangkan menjadi tes standar yang dirancang untuk menilai kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia, baik lisan maupun tulisan. Dengan UKBI, seseorang dapat mengetahui kualitas pengetahuan bahasa Indonesianya terlepas di mana dan berapa lama mereka belajar bahasa Indonesia. Sebagai penutup, berikut beberapa daftar pustaka yang saya ambil, ini baik dari internet maupun dari posting, serta dari beberapa jurnal dan buku juga. Berikut beberapa daftar pustaka yang saya gunakan dalam pembuatan materi ini, yang mana ini saya ambil dari jurnal, itu dari buku, serta dari internet. Dan mungkin untuk materi saya cukupkan sampai di sini, dan kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.